Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 7 MTS Al-Hamid. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar, terutama belajar ilmu fikih. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan berkah dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah toharoh. Sebelumnya kita ketahui dulu toharoh itu adalah bahasa Arab. Secara bahasa Indonesia artinya bersuci atau bersih. Sementara secara istilah syariat, istilah agama, istilah fikih, toharoh adalah bersuci atau menghilangkan perkara yang mencegah sahnya ibadah yang membutuhkan harus dalam keadaan suci. Contohnya, sholat. Sholat itu harus suci. Sholat itu harus tidak ada najisnya. Berarti ketika kita menghilangkan hadas atau najis supaya sah sholatnya, itulah namanya praktek toharoh atau praktek bersuci. Macam-macam toharoh. Itu ada wudhu, ada mandi wajib atau mandi besar. Jadi ini bukan mandi biasa ya. Ini mandi wajib, nanti sebab-sebabnya itu akan dijelaskan di babnya sendiri. Nomor 3 ada tayamum ketika kita tidak bisa mandi atau tidak bisa wudhu. Yang keempat adalah istinja atau cebok. Cebok ini bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu, tisu, dan semisalnya. Yang paling bagus nanti adalah penggunaan tisu atau batu plus air. Nanti akan dijelaskan di babnya sendiri. Kemudian yang kelima adalah membuang najis atau menghilangkan najis, atau bahasa Arabnya adalah izalatun najasah. Itu macam-macam kegiatan bersuci. Alat yang bisa kita gunakan bersuci atau untuk toharoh dari kegiatan toharoh di atas tadi. Satu adalah air yang suci mensucikan. Kalau airnya tidak mensucikan, maka tidak bisa digunakan untuk toharoh. Contohnya Coca-Cola nggak mungkin buat bersuci, nggak mungkin buat wudhu, nggak mungkin buat cebok. Air kelapa juga begitu. Jadi airnya harus suci yang mensucikan. Air sabun juga nggak boleh. Air yang kecampur sabun itu nggak bisa untuk menyucikan baju yang terkena najis, nggak bisa. Nanti kalau penjelasannya air suci mensucikan di berikutnya. Yang kedua adalah batu dan semisal. Semisal itu seperti tisu, kayu, daun, seperti itu. Yang ketiga adalah tanah yang berdebu. Untuk apa tanah yang berdebu? Untuk tayamum. Anak-anakku sekalian, tadi alat bersuci itu nomor 1 adalah suci mensuci, air yang suci mensucikan. Nah, untuk mengetahui air mana saja yang bisa untuk suci mensucikan, untuk bersuci, mari kita lihat ada 8 air, sumber mata air, ada sumber air yang berpotensi untuk bersuci. Air hujan, air embun, dan seterusnya. Itu berpotensi
untuk bersuci. Kenapa saya bilang berpotensi? Karena bisa jadi air-air ini tidak bisa digunakan bersuci. Ketika apa? Ketika contoh mata air sumurnya kejatuhan, mohon maaf, letong sapi, kotoran sapi, kan jadi bau sumurnya, airnya bau. Nah, ini nggak bisa bersuci. Setelah kita tahu air yang berpotensi untuk bersuci itu ada 8 di atas, kita masih rinci lagi. Dari air 8 itu ada kalanya air itu banyak, ada kalanya air itu sedikit. Apa sih dibilang air banyak? Yaitu yang lebih dari 2 kulah. Kulah itu apa, Pak? Kulah itu adalah ukuran zaman dahulu. Zaman dahulu itu banyak sekali macam ukuran. Ada kulah, terus ada sok, ada depa, ada ada ukuran farsah, seperti itu. Kalau secara internasional, satuan internasional, air yang lebih dari 216 liter. Atau kalau mau bangun ruang ngukurnya pakai sentimeter adalah 216.000 cm kubik. Nah, itu kalau ada bak mandi di rumahnya yang besar, itu yang seandainya bentuknya kubus, maka dia 60 kali 60 kali 60. Nah, untuk bak mandinya itu ukurannya seperti beda, tidak kubus, silahkan dihitung sendiri. Kalian juga nanti silahkan lihat di pelajaran matematika bagaimana cara menghitung bangun ruang. Nah, sementara untuk air sedikit, air yang kurang dari 216 liter. Tuh. Di rumah kalian tolong carikan air yang tergolong banyak dan air yang tergolong sedikit. Langsung dipraktekkan saja nanti. Kalau di Pondok Al-Hamid itu di atasnya ada namanya tempat nyampung air atau toren. Nah, toren satu itu biasanya sudah ada 500 liter. Berarti sudah ada 2 kulah. Nah, nanti langsung dicari di rumahnya. Ada nggak air di penampungan air di rumahnya yang sampai 2 kulah? Mana yang kalau air yang kurang dari kalau air sedikit banyak, aqua, air galon, nah itu sedikit itu. Karena kurang dari 216 liter. Anak-anakku sekalian, kita sudah tahu mana saja tadi air yang berpotensi mensucikan, kita sudah tahu macam air banyak, air sedikit. Nah, sekarang syaratnya air itu suci mensucikan di bawah berikut ini. Nah, jika airnya banyak, dia tidak berubah sebab tercampur benda suci maupun najis. Pokoknya nggak tercampur, masih utuh. Ya, saya contohkan tadi apa, air toren. Ya, air toren yang biasanya di rumah-rumah itu, Pak, ada yang punya, ada yang enggak. Itu masih tidak tercampur apa-apa. Nah, air tohir mutohir ini juga disebut juga dengan air mutlak. Air mutlak. Artinya tidak ada embel-embel. Air teh, air kopi, bukan. Jadi air tohir mutohir jika banyak, syaratnya cuma satu. Pokoknya dia masih seperti air selayaknya air. Yaitu apa? Jernih, baunya bau air. Nah, itulah maksudnya air suci mensucikan. Ketika airnya banyak, syaratnya cuma itu. Tidak berubah, gitu aja. Tidak berubah sebab tercampur benda suci. Pak, kalau air kali itu kan banyak, cuman warnanya coklat, itu gimana, Pak? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di bawah, bahwasanya air kali itu bukan tercampur benda suci, tapi berdampingan dengan benda suci. Kalau berdampingan itu tetap air berubah sebab berdampingan dengan benda suci, itu tetap mensucikan. Yang
menyebabkan air banyak kemudian digolongkan sudah tidak mensucikan lagi, sudah tidak air mutlak lagi jika tercampur. Sekali lagi tercampur, bukan berdampingan. Tercampur dengan benda suci. Jadi intinya kalau airnya itu banyak dan tidak tercampur dengan benda suci apapun, ataupun tidak tercampur najis, maka air itu masih bisa digunakan untuk bersuci, untuk suci mensucikan. Selanjutnya jika air itu sedikit, ya, maka ada syaratnya. Yang pertama, airnya tidak berubah sebab tercampur benda suci, tidak tercampur air mustakmal, ataupun tidak tercampur najis. Yang kedua, airnya tidak kejatuhan najis meskipun tidak berubah. Jadi contoh air 1 gelas. Jadi nggak dicampur benda suci. Contohnya apa? Gula, kopi, kayak gitu. Nah kalau udah dicampur ya berarti tidak memenuhi syarat suci mensucikan. Sudah nanti turun levelnya ke bawah. Atau air 1 gelas kejatuhan tai cicak. Ya, nanti gimana? Ya sudah tidak suci mensucikan lagi. Terus hukumnya apa? Nanti keterangannya di bawah. Atau kecampur air mustakmal. Nih, contoh ketika wudhu, membasuh muka, kemudian kita ambil air lagi di pancuran. Yang dari muka pada netes banyak tuh ke telapak tangannya ada air berikutnya. Nah itu berarti airnya bercampur dengan air bekas wudhu. Nah ini juga sudah tidak suci mensucikan lagi. Jadi syaratnya jika airnya sedikit tidak berubah sebab tercampur benda suci. Tidak berubah sebab air mustakmal. Tidak kejatuhan najis. Pak mau tanya dong, itu kalau air mustakmal yang dari muka bekas wudhu kita jatuh ya. Air bekas dari muka jatuh ke telapak tangan kita, itu kan airnya tetap bening, Pak. Kok bisa dikatakan berubah? Oh, itu berarti perubahannya perubahan hukmi. Secara hukmi saja, terlihatnya nggak berubah, tapi ternyata berubah. Nanti kita pelajari di bab air suci tidak mensucikan atau tohir, ghairu mutahhir. Anak-anakku sekalian, tadi saya mengatakan bahwasanya ada benda itu mencampur air, ada benda itu hanya berdampingan dengan air sehingga airnya berubah. Yang merubah hukum itu adalah jika airnya bercampur, benda sucinya itu bercampur dengan air sehingga berubah. Kalau perubahan itu disebabkan benda air mendampingi saja, maka tidak sampai merubah hukum. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau tercampur itu sulit dipisahkan, sulit mengendap. Contohnya kopi, kamu diamkan 1 jam, nggak bakalan mengendap. Tapi kalau mendampingi itu mudah dipisahkan. Contoh nih air kali yang warnanya coklat, kamu taruh di gelas bening, kamu diamkan 1 jam. Lama-lama itu akan turun airnya, mengendap. Itu bedanya. Makanya ketika mendampingi, airnya itu tidak sampai merubah hukum air. Air tohir mutahhir atau air mutlak atau air suci mensucikan itu dapat digunakan untuk kegiatan apapun. Ya, untuk bersuci, untuk masak, untuk apapun. Kalau nggak tohir mutahhir nggak bisa. Nggak bisa. Buat ngilangin najis nggak bisa. Ya. Jadi kalau air tohir mutahhir baru bisa. Buat ngilangin najis, buat ini bisa. Selanjutnya, level 2-nya adalah air tohir ghairu mutahhir. Ada ghairunya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, suci tidak mensucikan.
mensucikan. Nah ini, kalau airnya banyak, itu air banyak yang bagaimana yang suci tapi tidak mensucikan? Yaitu airnya sudah berubah sebab tercampur benda suci. Air 1 toren kamu cemplungin kopi 1 kilo, warnanya berubah. Udah ya, suci tidak mensucikan lagi, nggak boleh buat wudhu, nggak boleh buat mandi wajib. Nah, syarat selanjutnya airnya tidak berubah sebab najis. Kalau nanti air banyak itu berubah sebab najis, nanti levelnya bukan level 2 lagi, tapi yang paling rendah yaitu nanti diterangkan di bawah. Oke, jika airnya sedikit, syaratnya yang pertama airnya tidak kejatuhan najis. Kalau kejatuhan najis, ya berarti turun, angkat lagi dia. Nggak masuk ke suci tidak mensucikan, tapi ke bawahnya lagi nanti. Yang kedua, airnya sudah berubah sebab tercampur benda suci. Atau berubahnya tersebut, atau air itu air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Yaitu air yang pernah digunakan untuk bersuci dari hadas maupun najis. Bersuci dari hadas contohnya wudhu. Jadi air bekas wudhu itu namanya air mustakmal. Nah ini statusnya adalah sudah tidak mensucikan lagi. Jadi kalau ada air mustakmal digunakan buat ngilangin najis tidak bisa, ya. Tidak bisa. Tuh, Pak, air sedikit yang kecampur benda suci contohnya apa? Ya banyak kan kita ngopi, ngeteh. Nah, itu kan air, tadinya air bening biasa, kemudian dicampur teh, kopi. Nah, berarti dia suci tidak mensucikan. Yang keempat, jika airnya sedikit, masuk kategori suci tidak mensucikan adalah telah tercampur air mustakmal. Jadi air bening, air sedikit dalam 1 gelas umpamanya kecampur air mustakmal sehingga berubah. Nah, disinilah terjadi agak perlu pemahaman, agak mikir dikit. Pak, air mustakmal bekas wudhu saya itu bening, Pak. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Bening, Pak. Masuk ke dalam air. Tidak ada perubahan warna air. Tidak ada perubahan rasa air. Itu gimana, Pak? Nah, itu tetap suci tidak mensucikan ketika sudah berubah secara hukmi. Jadi kita membayangkan air yang netes itu adalah seandainya yang netes itu air manggis, itu kira-kira yang dalam 1 gelas itu sudah berubah rasa apa belum? Gitu. Kalau umpamanya dari muka kita lagi nunduk ada air 1 gelas, jatuh air bekas wudhu kita jatuh ke dalam gelas tadi, air yang dalam gelas tadi. Nah, status air yang dalam gelas itu suci mensucikan atau suci tidak mensucikan? Nah, caranya adalah kita bayangkan saja seandainya yang netes dari muka kita itu adalah air manggis. Kalau seandainya itu air manggis, 5 tetes masuk dalam gelas kecil, itu berubah rasa apa enggak? Kalau berubah rasa, berarti sudah termasuk suci tidak mensucikan karena berubah sebab tercampur air mustakmal. Agak sedikit perlu diangan-angan lagi yang ini. Air yang tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan, kan nggak bisa dipakai buat wudhu, tidak bisa dibuat mandi wajib, ya tidak bisa buat bersuci lah intinya. Terus bisanya buat apa? Ya buat minum, buat masak, mandi biasa, buat nyiram tanaman, ya kayak gitu. Ini nggak bisa digunakan untuk bersuci. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah level paling rendah dari hukum air, yaitu air yang ghairu tohir atau bahasa Indonesianya tidak suci atau bahasa lainnya air mutanajis. Ini sama aja ini.
mutanajis. Nah, ketentuannya begini, jika airnya banyak, dia digolongkan tidak suci jika sudah berubah sebab tercampur benda najis. Contohnya apa sih, Pak? Nah, contohnya tadi kan saya mencontohkan air toren ya, air tong besar yang di belakang rumah biasanya ya. Ya, ada yang dibikinkan tower ya di atas, ada yang taruh di bawah yang ukurannya 500 meter, 500 liter itu paling kecil. Yang di belakang rumah biasanya. Nah, itu air banyak kecampur sama benda najis. Apa itu? Kotoran sapi nyemplung ke dalam toren. Loh kok bisa? Ya, mungkin pas lagi bawa kotoran sapi kepleset, nah nyemplung dah itu kotoran sapinya ke toren itu. Nah, kok airnya udah berubah lah, berarti sudah mutanajis, tidak suci. Nah, kalau airnya sedikit, contoh dalam satu gelas, satu botol aqua, ya, yang cuma 1,5 liter, pokok dia itu sudah kejatuhan atau kedatangan najis, meskipun tidak berubah, itu sudah disebut dengan tidak suci, mutanajis. Kalau kamu kena air itu, ya, kamu tidak akan sah sholatnya. Pak, ada bahasa kedatangan, maksudnya apa? Emang kayak bandara aja kedatangan. Nah, maksudnya adalah najisnya yang mendatangi air. Karena akan beda hukum, najis yang mendatangi atau air yang mendatangi. Kalau air yang mendatangi, dilihat. Ya. Contoh gini, jari saya itu bekas kena pipis kucing, ya. Kemudian udah kering, udah nggak ada baunya. Terus ada air dalam satu gelas. Kalau jari saya yang masuk ke dalam air sedikit tadi, maka airnya jadi mutanajis. Tapi kalau seandainya airnya yang dituangkan ke jari saya, penyiram, nah bekasnya siraman itu tidak najis. Tuh. Anak-anakku kelas 7, tadi air yang kayak najis itu kan nggak bisa digunakan lagi, sayang ya kan, hanya bisa dibuang. Karena kalau kamu pakai itu juga malah nanti najis semua badanmu. Terus bagaimana cara menjadikan air yang ghairu thohir, ya, yang level 3, ataupun yang ghairu mutahhir, yang level, maaf tulisannya siru ghairu mutir, harusnya mutahhir. Nah, maaf salah ketik. Nah, bagaimana supaya bisa kembali menjadi suci mensucikan lagi? Kan sayang airnya dibuang. Caranya, ketika airnya itu air mustakmal, bisa kembali menjadi suci mensucikan. Syaratnya, air mustakmal itu terkumpul sampai ada 2 kula dan tidak ada perubahan secara kasat mata, secara zahir. Kalau kelihatannya bening, baunya bau air mustakmal dikumpulin sampai 2 kula, sampai 216 liter, maka air itu kembali suci mensucikan. Ya, contohnya air bekas wudhu santri. Santrinya 1.000 lebih, ya kan? Nah, semua bekas air wudhunya dikumpulin, ada 216 liter, lah bisa dipakai buat wudhu lagi. Nah, sekarang kalau air mutanajis, bagaimana supaya dia bisa menjadi suci mensucikan lagi? Ya, caranya adalah satu, air itu syaratnya satu harus 2 kula dan perubahan sifat airnya itu hilang. Contoh dengan ditambahkan air lagi, ya kan, air banyak tadi, air mutanajis tadi yang banyak, umpamanya tambahin air lagi sehingga airnya berubah menjadi bening. Nah itu berarti airnya kembali mensucikan. Atau airnya sedikit, contoh tadi kan
ke air 1 gelas kejatuhan tai cicak, itu kan najis. Akhirnya dikumpulkan, gelas ditambahin, akhirnya jadi 2 pula. Nah itu airnya menjadi suci mensucikan. Asalkan setelah terkumpul, setelah ada 2 kula, baik dengan cara menambahkan atau mengurangi airnya, itu tidak ada perubahan sifat air. Anak-anakku sekalian, untuk sementara ini dulu pelajaran kita. Nanti, maaf, masih ada satu lagi yang belum dijelaskan. Ke bawah adalah tentang macam air dilihat. Nah, macam air dilihat dari hukum penggunaannya. Ya ada yang haram. Air itu kadang haram digunakan, makruh digunakan, dan mubah digunakan. Yang haram digunakan itu air yang gimana? Ya jelas air curian gitu kan. Air yang membahayakan, contoh apa? Air mendidih. Oh, air mendidih buat wudhu. Wah, ya emang limbat apa. Nah, terus air makruh. Air makruh itu apa? Yang dihasilkan dari hal yang dimakruhkan oleh agama. Ya. Contoh ya apa, air subhat namanya gitu. Mamanya pas waktunya kekeringan, beli pakai uangnya itu hasil dari subhat. Itu ya, contohnya itu. Yang kedua air musammas lah ini. Air musammas itu apa? Yaitu air yang diletakkan dalam wadah logam selain emas dan perak, contoh ditaruh di panci gitu ya. Kemudian ditaruh di lapangan atau di atas genteng di bawah terik matahari sehingga panas airnya. Ini nggak boleh, makruh digunakan karena akan menyebabkan penyakit kulit berupa judam dan baros, jenis kayak belang. Kemudian ya kusta gitu. Jadi belang warnanya awalnya itu merah, kemudian menghitam, memutih, setelah merah memutih, bukan panuan. Kemudian menghitam, kemudian kulitnya pada rontok. Sangat menyeramkan. Kemudian ada mubah, itu ya air kita sendiri yang dia tidak membahayakan, dia sekarang tidak perkara yang diperbolehkan oleh agama. Anak-anakku sekalian, sekian dulu penjelasan daripada toharoh. Kita bahas baru sampai air saja. Selanjutnya kita akan membahas seperti najis, hadas di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.